Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu an tusalli alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama tambagi as-salatu alaih. Al-Mukarram, pimpinan pesantren modern Gaza Al-Islami, Kiai Muhammad Hariri Hadromi. Al-Mukarram, Kakanda, guru kita Bapak Kiai Haji Asep, Presiden Asep sedunia. Para kiai kasepuhan, kakanda yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para guru, asatid, ustazah yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada asatid, ustazah, para masyayikh, para kiai yang hadir pada kesempatan kali ini. Ibu, bapak, wali wisudawan yang berbahagia, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati yang insya Allah sebentar lagi akan kembali ke pangkuan orang tua, menjadi putra putri kebanggaan, soleh solihah yang bermanfaat, bermartabat insya Allah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ada satu kisah yang insya Allah santriawan santriawati Gaza, terutama wisudawan ini pernah mendengarnya. Akan saya ulang kembali, mengingat kisah ini sangat penting dan kisah ini menjadi modal, bukan hanya modal hari ini tapi juga modal di masa yang akan datang, baik itu fid dunya dan fil akhirah. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang lusuh, yang lelah, mungkin karena banyak persoalan hidupnya. Maka si laki-laki ini mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuridul Islam. Ketika mentok semua urusan dunia, maka dia ingin mencari penerang, ingin mendapatkan jalan kebahagiaan, jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Akhirnya dia minta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengislamkannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada si laki-laki tersebut untuk membaca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai dia membaca syahadatain, laki-laki ini bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, apa yang harus aku perbuat berikutnya? Sebelum aku masuk Islam, sebelum aku datang ke hadiranmu ya Rasulullah, sebelum aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mempunyai pekerjaan yang sangat tercela. Setiap waktu, setiap hari yang ada di kepalaku adalah bagaimana bisa mengambil milik orang lain. Kerjaanku mencuri, kerjaanku maling alias merampok. Jadi kalau ada uang yang nganggur, aku ambil. Ada barang yang nganggur, aku ambil. Ada orang yang lengah, aku sikat barangnya. Maka mencuri sudah mendarah daging di dalam dirinya si laki-laki. Kemudian karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
semuanya sudah diampuni. Ketika engkau bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apapun yang kau perbuat di belakangmu qad ghufira, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si laki-laki berkata, "Summa ayun ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah?" Satu aja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal tu'ahiduni ala tarkil kadhibi." Hal tu'ahiduni, wahai engkau laki-laki yang dulu pernah mencuri, wahai engkau laki-laki yang dulu pernah berbuat maksiat, wahai engkau laki-laki yang dulu pernah bergelimpang dosa, hari ini engkau telah bersahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Maka hanya satu yang kuminta, hal tu'ahiduni ala tarkil kadhib. Apakah engkau sanggup berjanji di hadapanku ala tarkil kadhibi, untuk meninggalkan dusta, untuk meninggalkan bohong, untuk meninggalkan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta dan realita. Kata si laki-laki ini, wah gampang ini mah. Siap wahai Rasulullah. Maka dia pun kembali ke rumahnya. Di tengah jalan dia berkata, ma ahwana ma talaba minni hadzal nabiyil karim. Alangkah mudahnya, alangkah simpelnya, alangkah gampangnya permintaan Rasulullah kepadaku. Hanya satu mintanya, hal tu'ahiduni ala tarkil kadhib. Maka esok lusa ini laki-laki terbiasa dengan dosa, terbiasa dengan maksiat, terbiasa dengan mencuri. Maka ketika ada kesempatan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu suka nonton RCTI mungkin pernah melihat Bang Napi. Kata Bang Napi gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, kesempatan. Ya, waspadalah. Jadi perbuatan jahat itu bukan karena niat pelakunya, tapi kadang-kadang perbuatan jahat terjadi karena ada kesempatan. Maka kita harus menjauhi kesempatan. Si laki-laki tersebut ngelihat ada onta, talinya tidak diikat, yang punyanya entah di mana. Maka insting dia, secara naluri, dia langsung ingin mengambil itu onta. Karena dari awal dia emang sudah terbiasa mencuri. Ketika dia mau ngambil itu onta, dia mau mencuri, mengambil yang bukan haknya, teringat kepada pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tu'ahiduni ala tarkil kadhibi. Apakah engkau siap untuk berjanji kepadaku meninggalkan dusta, meninggalkan bohong? Maka si laki-laki berpikir, kalau aku mengambil unta tersebut, aku mencuri unta tersebut, maka suatu hari pasti aku akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bertanya kepadaku, wahai engkau laki-laki yang telah bersahadat, apakah engkau masih mencuri? Jawabanku pilihannya hanya dua. Yang pertama jawabanku, ya aku tadi mencuri. Kalau ini yang aku jawab, maka apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan memotong tanganku. Bagaimana rasanya dipotong tangan? Bagaimana malunya nanti keluargaku melihat aku terpotong tangannya gara-gara mencuri. Pilihan yang kedua, aku berbohong. Aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, aku tidak mencuri, padahal aku sudah mencuri. Maka aku sudah mengingkari janjiku. Padahal aku berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dusta. Maka apa yang terjadi pada laki-laki ini, bapak-bapak, ibu-ibu, wisudawan, wisudawati semuanya, laki-laki ini setiap kali ingin berbuat maksiat,
Setiap kali ingin berbuat dosa, dia teringat pada pesan Rasulullah, hal tu'ahiduni ala tarkil kadhibi. Dia tinggalkan dusta, dia tinggalkan berbohong, maka soluhan nafsuhu, soluhat hayatuhu, wa soluhat dinuhu. Maka baiklah orang ini, dirinya menjadi baik, kemudian hidupnya menjadi baik, dan agamanya pun menjadi baik. Ada survei yang dilakukan di majalah, namanya majalah Digis. Dia melakukan survei ke 10 kota terbesar yang ada di dunia, ya, termasuk Paris, London, Portugal, Lisabon, dan lain sebagainya. Dari 10 kota itu disiapkan 10 dompet yang isinya uang semuanya. Jadi di masing-masing 10 kota disebar 10 dompet. Ada 100 dompet yang disebar. Dari 10 kota disebar dompet-dompet tersebut. Di Eropa mayoritas dompet-dompet tersebut kembali kepada polisi. Dompet tersebut kembali ke kantor polisi karena yang menemukan langsung memberikan dan melaporkan kepada polisi. Pertanyaan saya, apakah bila kita lempar 10 dompet yang penuh isinya, yang isinya ratusan ribu merah semuanya, di ibu kota negara Indonesia, Jakarta, 10-10-nya akan kembali? Kembali nggak kira-kira? Atau saya tanya kepada ibu bapak semuanya, apabila kita menyimpan handphone di toilet umum yang ada di Bogor ini, pertanyaan saya, apakah akan kembali handphone kita? Nggak yakin. Kenapa kok tidak yakin semuanya bapak ibu? Ya. Jadi ada survei yang lain, 20 syarat sukses seseorang di masa depan. Kemarin disampaikan oleh Rektor IPB ketika mengisi acara di Ummul Qura. Kata beliau, 20 ini nilai itu urusan yang kesekian, jadi belasan, jauh banget. Nasab pun demikian, urusan yang kesekian, jauh sekali. Yang nomor 1, ini yang paling penting, ini yang jadi modal buat kita semuanya, terutama wisudawan, wisudawati angkatan ke-8 pesantren modern Gaza yang insya Allah nanti akan menjadi pemimpin. Ini penting dicatat, ini modal yang pertama, modal sukses fid dunia dan insya Allah fil akhirah. Apa modalnya? Modalnya adalah jujur, kejujuran. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berkawan, bertemu dengan siapapun, kalau kita punya label jujur, insya Allah pasti kita akan diterima dan hidup kita pasti bahagia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, beliau adalah teladan kita. Beliau memulai hidupnya, profesinya dari gembala, ngangon kambing awalnya. Setelah ngangon kambing, beliau jadi apa? Jadi sales. Jadi orang yang ngejualin barang-barang punya orang lain. Tapi meskipun tukang ngangon kambing, meskipun Rasulullah itu sales, tukang jualan punya orang lain, reseller zaman sekarang punya label khusus, Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka berkat label kejujurannya, berkat Al-Aminnya, Rasulullah yang tadinya sales, hanya ngejualin barang punya orang, diangkat jadi manajer, nggak tanggung-tanggung. Setelah jadi manajer, beliau langsung nikah dengan direktur dan nggak tanggung-tanggung. Selesai jadi suaminya direktur, beliau jadi komisaris perusahaan tersebut.
Modalnya hanya satu, al-amin, kejujuran. Maka titipan saya kepada anak-anakku semuanya, angkatan ke-8 santri pesantren modern Gaza Al-Islami yang diberi nama Guzan Muhajjalin, Gurron Muhajjalin, insya Allah menjadi orang-orang yang sukses, menjadi manusia-manusia yang bermartabat. Yang pertama harus bermartabat dulu, baru bermanfaat. Insya Allah kalau hanya bermanfaat, semua orang bisa. Mohon maaf, yang tukang sapu pun bermanfaat. Mohon maaf, yang tukang parkir pun bermanfaat. Tapi kalau kita bermartabat dengan ilmu yang didapat selama di Gaza ini, dengan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru, insya Allah manfaatnya lebih besar. Jadi bermartabat dulu, baru bermanfaat. Insya Allah sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mungkin demikian singkat apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Dan saya merasa bahagia, merasa bangga, turut senang dengan wisuda ke-8 ini atas nama Institut Ummul Qura Al-Islami. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, selamat kepada Ananda semuanya, dan selamat juga kepada Pak Kiai, selamat juga kepada para guru dan keluarga besar Gaza Al-Islami. Insya Allah Gaza Al-Islami tambah maju, pesantrennya tambah berkembang, santrinya tambah banyak, dan tambah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan juga Indonesia insya Allah. Tasyakuran dengan apa yang saya sebutkan tadi dan sudah sampaikan kepada Pak Kiai, insya Allah dari Institut Ummul Qura Al-Islami kami akan memberikan beasiswa pendidikan kepada 3 orang alumni terbaik angkatan ke-8, Gurron Muhajjalin. Ya, boleh. Yang pertama Ananda Ayu Fitria Nanda, silakan maju ke atas panggung. Yang kedua Ananda Muhammad Haikal Muttaqin, silakan maju ke atas panggung. Yang ketiga Ananda Rian Firmansah, silakan maju ke atas panggung. Yang keempat, saya tempat orang. Yang keempat, satu mana? Himmatul Maula, silakan maju ke atas panggung ya. Nah, jadi 4-4-nya silakan maju ke atas panggung ya. Ini Pak Kiai Hariri luar biasa. Mangga silakan. Ini Mumtazin wa Mumtazat, Masya Allah ya. Ya silakan ya. Demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.